Pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Bapak Kepala Desa, Bapak Mikael Takel, SPDK. Bapak Mikael siapa? Mikael Takel. Mikael Takel, ya, SPDK. Pak Desa, izin, sudah berapa lama Bapak Desa memimpin di wilayah Desa Silu ini? Ya, terima kasih teman-teman semua, pemirsa pendengar Suara Harapan. Terima kasih Pak Peter Winati yang sudah bersedia dan datang bertemu secara langsung di tempat ini, Desa Silu, untuk bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan. Saya, Kepala Desa Silu, Mikael Takel, saya sudah menjabat di sini sudah 6 tahun ini. Karena masa saya berakhir itu Desember 2024. Jadi karena ada perubahan regulasi kemarin, peraturan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan desa dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa itu, maka masa kepala desa itu sudah berubah menjadi penambahan dari periode sebelumnya. Aturan sebelumnya itu 6 tahun, dia ke 8 tahun, dan ini satu tantangan atau suatu hal yang memberikan kesempatan saya 2 tahun lagi untuk bagaimana bisa melihat dan juga membangun desa ini, hal-hal yang mungkin atau kebutuhan di desa ini yang belum terselesaikan atau mungkin perlu dibenahi, maka itu menjadi harapan besar dengan adanya tersisa 2 tahun ini bisa menyelesaikan hal-hal yang atau persoalan-persoalan yang belum diselesaikan. Oke. Pak Desa, 6 tahun sudah ada di Desa Silu dalam memimpin wilayah ini. Apa sih yang Pak Desa sudah buat bagi masyarakat di wilayah ini? Ya, memang kalau dilihat dari luas wilayah Desa Silu, maka salah satu desa di wilayah Kabupaten Kupang yang cukup luas, dan memang kami berbatasan langsung dengan wilayah TTS dan dengan keadaan wilayah yang memang membutuhkan waktu dan juga intervensi yang cukup besar. Sehingga tapi bersyukur ada dana desa yang juga kita bisa diberikan ruang untuk menanggulangi atau bisa membangun hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa ini. Dan syukur 2020 di 6 tahun 2004 ini memang ada banyak kebutuhan desa ini yang sudah diatasi. Mungkin contoh ada kebutuhan air bersih dan juga sanitasi. Memang salah satu yang kebutuhan dari yang tidak pernah diselesaikan atau menjadi permasalahan paling utama di desa ini adalah kekurangan air bersih. Tetapi mengakhiri tahun 2024 ini, saya percaya bahwa kebutuhan air bersih di desa ini sudah teratasi. Dengan memang baik dari dana desa itu sendiri dan juga intervensi dari pemerintah daerah, baik melalui dana APBD 2 atau dana DAK, itu memang sudah diatasi beberapa titik yang menjadi kebutuhan penting atau kekurangan dalam air bersih. Dan juga ada juga dari teman-teman dari LSM yang juga mengintervensi programnya di wilayah desa ini juga sudah cukup membantu. Dan memang ada beberapa titik yang dulunya airnya susah atau airnya jauh, di 2024 ini sudah wilayah-wilayah yang mungkin kekurangan air dan mungkin airnya jauh dari pemukiman sudah didekatkan dan menyediakan air di wilayah-wilayah bersangkutan. Dan hanya satu wilayah yang memang sampai saat ini yang harus diintervensi itu adalah wilayah Dusun 7. Memang
karena dikelilingi dengan kawasan hutan dengan kondisi wilayah yang ya membutuhkan perhatian lebih, ini yang menjadi fokus untuk bisa kalau ke depan mungkin selain dari intervensi dari dana desa, juga saya kemarin juga ada kerjasama antara kita tanda tangan MOU antara Politani Politani Kupang dengan ada satu LSM Rumah Sustainable. Itu memang salah satu LSM yang juga membantu untuk membantu masyarakat, terutama mungkin dalam air bersih dan juga ada pengelolaan dalam bidang pertanian. Jadi itu yang sudah kami sepakati, dan salah satu tempat yang mungkin potensinya besar dan juga membutuhkan perhatian khusus itu adalah wilayah Dusun 7. Nah itu yang, sedangkan mungkin sanitasi dan juga infrastruktur baik mungkin seperti jalan, itu jalan juga tahun ini memang Desa Silu selain air, jalan juga sudah teratasi. Beberapa dusun, di 5 dusun yang memang dilalui dengan jalan hot mix, itu luar biasa. Itu, dan juga ada jaringan listrik yang selama 79 tahun Indonesia merdeka, itu salah satu wilayah di Dusun 5 itu, karena wilayahnya ada terpisah dengan perkampungan Dusun 4 itu, dia melewati kawasan hutan. Tapi akhirnya dalam proses beberapa kali kami pemerintah desa saya bertemu dengan kepala balai provinsi kehutanan provinsi itu, BDLHK itu, dan memberikan izin, dan akhirnya listrik boleh lewat sampai wilayah yang ada di wilayahnya itu, nama tempatnya itu Tomnano, itu wilayah air, karena air juga diintervensi dari teman-teman LSM dan juga dari kita, dan juga dari listrik juga sudah teratasi, air juga, dan juga jalan di sana sudah. Berarti kebutuhan dasar masyarakat ya sudah fasilitasi. Ya, untuk itu sudah, hanya yang nanti akan menjadi ya PR untuk kita bisa lihat bersama itu di wilayah Dusun 7, khususnya di Nevona dan Mesala. Nevona itu memang melewati kawasan hutan, terus memang listriknya belum teraliri di sana, sekaligus jalannya juga belum memungkinkan untuk ya cukup sulit, dan juga ketersediaan air bersih di sana. Memang saya mau sampaikan kalau memang di Nevona itu danau yang mungkin dengan diameter paling besar, ya salah satu danau juga di Kabupaten Kupang yang cukup besar, yang sebenarnya menawarkan destinasi yang baik juga. Tapi kebutuhan di wilayah di sana memang ya harus membutuhkan sentuhan yang serius, dan juga ya ketersediaan anggaran yang besar. Makanya kemarin itu saya bicara dengan teman-teman dari LSM untuk bisa coba intervensi ke sana, karena air bersihnya itu mereka setiap hari itu kebutuhan air bersihnya itu adanya di tengah, mereka menggunakan sampan baru masuk ke tengah danau untuk ambil airnya di sana. Nah sehingga mungkin ada teknologi yang memang coba kita pikirkan untuk bisa air itu bisa selain kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, bisa kebutuhan untuk bisa pengembangan pola pertanian di sana, karena wilayahnya cukup bagus untuk dalam pengembangan pertanian di sana. Hanya ini salah satu itu keterbatasan anggaran, dan juga harus ada teknologi yang coba diterapkan di sana, mungkin melalui kajian itu harus coba dilihat untuk bisa dimaksimalkan potensi di sana, sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Sedangkan untuk kebutuhan yang lain memang ya saya yakin bahwa banyak perubahan di desa ini ya, terkait kebutuhan dasar dan juga kebutuhan lain yang ya cukup dirasakan dengan 6 tahun ketika saya memimpin. Tersisa 2 tahun tinggal dalam melihat kekurangan mungkin dalam musyawarah, dan juga dalam perhatian mungkin dalam intervensi dengan baik dari pemerintah daerah dan juga LSM yang masuk. Maka saya mungkin kita duduk sama-sama untuk kolaborasi, sekaligus ada kebutuhan yang perlu dilihat bahwa memang itu menjadi kebutuhan dasar dan perlu diintervensi, maka itu
bisa kita kolaborasi dan juga kita duduk sama-sama untuk bicarakan itu. Dan seperti itu. Oke, Pak Desa, berarti dana desa ini sebenarnya bermanfaat sekali, berdampak sekali. Ya, untuk betul. Memang kita terus terang kita bersyukur bahwa dengan adanya dana desa maka kebutuhan-kebutuhan di desa ini bisa teratasi. Maksudnya permasalahan juga dengan adanya dana desa maka walaupun memang sudah dibagi dalam mungkin bidang-bidang tertentu, tetapi memberikan ruang untuk kita bisa mengintervensi karena kita tahu persis kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa ini. Selain intervensi mungkin dari luar, karena ya ini tidak terlepas dari mungkin ya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang mungkin intervensi dari luar, tapi kita pemerintah desa yang tahu persis kebutuhan di desa ini. Yang saya berharap mungkin dengan intervensi mungkin dari luar kita perlu coba kita duduk sama-sama melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bukan karena kepentingan tertentu, tapi mari kita menjawab itu sesuai dengan kebutuhan di desa ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Terakhir Pak Desa, pesan buat masyarakat yang ada di wilayah kepemimpinan Pak Desa. Iya. Terhadap mereka. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan kita sudah berjalan bersama-sama, saya dengan masyarakat di desa ini sudah 6 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum kita kerjakan, maka mari kita saling mendukung. Ya, mungkin beberapa hari yang lalu dalam nuansa situasi politik yang mungkin agak sedikit dan akhirnya menimbulkan sekat atau mungkin ada gesekan-gesekan, itu adalah hal biasa dalam politik. Tetapi setelah ini maka mari kita kembali. Tapi apa yang sudah kita bangun selama ini, selama 6 tahun kita sama-sama, maka mari kita berjuang sama-sama. Tanpa masyarakat, tanpa kita semua saling mendukung, maka apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan untuk perubahan desa ini, kemajuan desa ini, dia tidak akan tercapai kalau masing-masing berjalan sendiri. Tapi kalau kita jalan sama-sama dan saling mendukung dalam mengatasi setiap persoalan, memang secara garis mungkin dalam kepemimpinan mungkin saya sebagai kepala desa bukan berarti menganggap diri bahwa saya kepala desa terus mengetahui atau bisa membuat segala sesuatu itu bisa jadi. Tapi kalau tanpa dukungan dari masyarakat maka itu tidak bisa terlaksana, karena semua itu bertumpu mungkin dari masyarakat, oleh masyarakat, dan semua itu untuk masyarakat, demi kepentingan semua untuk masyarakat. Tapi terima kasih terima kasih untuk masyarakat Desa Silu yang sudah memberikan saya kesempatan untuk 6 tahun ini. Terima kasih dan sampai saat ini kita masih bisa berjalan dan membuat banyak hal dan mendukung untuk berbagai perubahan di desa ini adalah tujuan dan mimpi kita bersama. Semoga ke depan 2 tahun ini kita bisa tetap saling mendukung dan bekerja sama, karena menjadi tanggung jawab besar adalah kita sendiri untuk membangun desa ini. Maka wajah desa ini berubah, maka dia akan berubah sampai secara umum Indonesia berkembang. Ya, dia akan menunjukkan. Tapi kalau perubahan dan wajah desa ini tidak berubah, maka juga menjadi wajah yang tidak bagus dipandang dan penilaiannya kurang baik. Dan bukan berarti kita membutuhkan penghargaan atau membutuhkan pujian, tetapi itu adalah kebutuhan kita bersama. Oke. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Desa buat waktunya untuk kita ngopi bersama, ngobrol pintar suara harapan. Terima kasih banyak. Semoga ngopi ini boleh dapat bermanfaat bagi para penonton, pendengar, dan juga bagi para pembaca. Terus ikuti ngopi-ngopi selanjutnya bersama dengan tokoh-tokoh inspirasi yang mereka telah mendedikasikan diri mereka untuk melayani baik di tingkat desa dan juga di
tempat di mana dipercayakan. Nantikan selanjutnya tentu bersama dengan saya Yupiter Renati. Terima kasih Bapak Desa. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas. Sampai bertemu Buat Mama, keluarga, sampaikan salam. Terima kasih.